pergerakan Indonesia. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih awal pergerakan kebangsaan. Pergerakan kebangsaan Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi pergerakan nasional ini telah menjadi wahana perjuangan untuk bangsa Indonesia dalam upaya melepaskan diri dari cengkraman penjajahan Belanda. Munculnya kesadaran dan semangat nasionalisme disebabkan ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, penderitaan rakyat yang sudah cukup lama. Yang kedua, berkembangnya kegiatan pendidikan yang melahirkan kaum terpelajar dan profesional dengan segala pengetahuan dan wawasan politiknya. Nah, yang ketiga, ini karena adanya informasi berbagai peristiwa penting yang dimuat dalam pers informasi atau pers pribadi. Organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Tokoh perintis berdirinya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo sejak tahun 1906 sampai 1907. Ia telah melakukan perjalanan keliling kota di Jawa. Ia mengadakan kampanye, mengimbau masyarakat terutama kaum priayi untuk mencari jalan meningkatkan derajat rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, beliau bertemu dengan para pelajar Stopia, antara lain yaitu Sutomo. Sebagai kelanjutannya, maka pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Stopia di bawah pimpinan Sutomo mendirikan organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo didirikan di gedung Stopia, Jakarta. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama yang merupakan juga pergerakan nasional yang pertama di Indonesia. Berkaitan dengan itu, tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Disebut juga Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tujuannya didirikannya Budi Utomo adalah mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat serta martabat bangsa Indonesia. Dalam rangka memantapkan kegiatannya, pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Kongres itu memutuskan antara lain yang pertama, Budi Utomo tidak melakukan kegiatan politik. Yang kedua, program kegiatan diarahkan pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Kongres ini juga memilih KRT Tirto Kusumo sebagai ketua. Pengurus pusat berkedudukan di Yogyakarta. Nah, cabang-cabang Budi Utomo kemudian berdiri antara lain di Bogor, Bandung, Magelang, Surakarta, dan juga di Surabaya. Hal itu menunjukkan bahwa Budi Utomo makin berkembang. Di samping mengembangkan program pengajaran dan memajukan kebudayaan, ternyata Budi Utomo secara terselip melakukan kegiatan yang bernada politik. Kegiatan politik dimulai pada tahun 1915 pada waktu dibentuk Volksraad. Budi Utomo masuk di dalamnya. Budi Utomo kemudian juga ikut di dalam konsentrasi radikal, yaitu sebuah kelompok yang cukup tegas menuntut perbaikan dan kebebasan bangsanya. Nah, itulah sedikit sejarah tentang Budi Utomo. Nanti kita akan teruskan lagi dengan video berikutnya, yaitu tentang Sarekat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.